Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Ibrani 5. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di ayat 1 dicatat, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Untuk seseorang dipilih menjadi imam besar, dia harus menunjukkan rasa simpati, empati, sabar, lemah lembut terhadap orang-orang tersesat karena kebodohan, karena dosa, karena kelemahan yang tidak disengaja. Dia harus berdoa syafaat untuk dirinya sendiri dan untuk banyak orang. Dan dia harus diangkat oleh Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus memenuhi semua syarat itu. Di dalam ayat 6 dicatat mengenai Melkisedek. Siapa Melkisedek? Melkisedek adalah tokoh perjanjian lama yang misterius. Tercatat di dalam Kejadian 14 dan Mazmur 110. Ia adalah imam Allah dari Salem sebelum zaman keimaman Lewi. Yesus Kristus memenuhi semua kualifikasi
untuk menjadi juru selamat dan imam besar, sebab dia tidak berdosa. Dia kudus, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara, tetapi sementara dia menjadi manusia di dunia, ayat 7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ayat 9, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat ini menunjuk kepada doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Doa Tuhan Yesus didengar bukan dalam arti bahwa semua penderitaan yang berhubungan dengan kematiannya di salib itu dibatalkan, bukan. Tapi artinya dia menerima kekuatan, dia menerima kesanggupan untuk menjalani semua penderitaan yang sudah ditetapkan baginya. Saudara, sering kita juga mungkin menghadapi pencobaan dan rasanya doa kita tidak didengar Tuhan. Saat-saat seperti itu kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus telah diuji dengan cara yang sama. Dan Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup kepada kita untuk mengalami penderitaan-penderitaan dan pencobaan yang diizinkannya dalam kehidupan kita, untuk menanggung segala perkara di dalam Dia. Tetapi firman Tuhan mengajar kita bahwa kalau kita tetap setia, tekun, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, semua masalah itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Dan dikatakan di ayat 8, ia telah belajar menjadi taat. Sungguh Yesus Kristus adalah juru selamat dan imam besar yang sempurna, karena ia menderita dan kematiannya pun dijalani tanpa dosa. Ya, dia taat menggenapi seluruh rencana Tuhan. Ia memenuhi semua syarat untuk menjadi imam besar dan juru selamat. Ialah pokok keselamatan bagi semua orang yang mau taat. Keselamatan abadi yang kita peroleh melalui iman kita kepada kasih dan kuasa Tuhan hanya dapat kita raih jika kita taat. Sebab itu iman yang menyelamatkan adalah iman yang taat. Taat kepadanya, taat kepada firman-Nya, taat kepada perintahnya. Syukur kepada Tuhan, kita diberikan firman Tuhan yang mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Kita diberi roh yang kudus, roh kudus, untuk mengajar, menegur, menghibur, menasehati, menguatkan kita supaya tambah hari kita bisa tambah taat kepada kehendak Tuhan. Amin. Nah, berikutnya ayat 11 sampai terakhir pasal 5, peringatan untuk orang-orang yang tidak taat. Peringatan untuk orang-orang yang tidak dewasa rohani, yang hanya seperti anak-anak kecil. Sebagai bayi dalam rohani, lemah iman, tidak dewasa iman, tidak memiliki kepekaan, kebijaksanaan mengenai apa yang baik, apa yang jahat, apa yang menyenangkan hati Tuhan ataupun tidak, apa yang memuliakan Tuhan, apa yang tidak memuliakan Tuhan. Hidup berdasarkan keinginan-keinginannya saja. Sebaliknya, orang yang dewasa secara rohani melatih dirinya, melatih panca inderanya untuk
dapat membedakan dengan benar apa yang baik, apa yang jahat, dan selalu berusaha mempraktekkan kebenaran, ketaatan, kekudusan dalam hidupnya. Selalu belajar untuk bisa mengasihi keadilan dan tidak suka atau membenci kefasikan. Pikirannya diperbaharui melalui prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga tambah hari tambah mampu dipimpin Roh Kudus untuk menerima makanan-makanan keras dari firman Tuhan dan bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Saudara, resiko orang Kristen yang duniawi akan mudah sekali disesatkan dari hidup yang tulus percaya kepada Kristus, akan tambah hari tambah serupa dengan dunia, dan akhirnya dihukum dan dihakimi oleh Tuhan sebab mereka tersingkir dari kerajaan Allah, mengalami kematian rohani. Sebab itu sangat berbahaya kalau terus hidup sebagai orang Kristen yang duniawi atau kanak-kanak, ya, sebab akan menjadi seperti orang Israel, bangsa pilihan, yang akhirnya mengalami kesedihan karena dibinasakan Allah, sebab tidak mau belajar taat, tidak mau belajar percaya, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh maju di dalam kedewasaan iman supaya kita memperoleh semua janji-janji Allah, bertemu dengan Tuhan, tinggal bersama Tuhan, kekal selamanya. Dan selama kita di dunia, kita boleh efektif menjadi garam dan terang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk bisa menjadi pelaku firman. Amin.